Sejak awal mula peradaban, Nusantara telah menjadi pusat dunia untuk mencari ilmu. Kalau struktur organisasi sudah dianggap jelas, saya akan melanjutkan menguraikan segi-segi pelaksanaan teknis dari seluruh operasi ini. Terutama sekali mengenai tugas utama pasukan Pasopati yang akan dipimpin oleh Letnan 1 Dolari. Tugas yang boleh dikatakan merupakan kunci keberhasilan dari seluruh gerakan ini, yaitu menculik beberapa tokoh Dewan Jenderal. Sedemikian pentingnya tugas penculikan ini, sehingga boleh dikatakan merupakan tugas inti. Jadi kegagalan dalam gerakan ini berarti kegagalan total gerakan. Jadi apapun dan bagaimanapun, tugas ini harus berhasil. Hidup atau mati. Penculikan 6 jenderal dan 1 perwira angkatan darat adalah awal dari pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang PKI. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, Komandan Satuan Tugas Satgas Pasopati, yaitu Letnan Dul Arif, membentuk 7 pasukan dari Satgas Pasopati di Lubang Buaya untuk menculik ke-7 jenderal. Sasaran mereka adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Brigadir Jenderal Donak Ishak Panjaitan. Dari ke-7 target penangkapan tersebut, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil melarikan diri dan digantikan oleh ajudannya, yaitu Kapten Pierre Tendean yang mengaku sebagai Jenderal Abdul Haris Nasution. Ke-6 jenderal yang menjadi korban G30 SPKI antara lain adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. 6 jenderal dan 1 perwira angkatan darat ini tewas di Lubang Buaya dan dinobatkan sebagai pahlawan revolusi. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1965, pengangkatan jenazah mulai dilakukan. Kopral Anang masuk terlebih dahulu pada pukul 12:05 dengan masker oksigen. 1 jenazah berhasil diikat. Setelah ditarik, ternyata Letnan 1 Pierre Tendean, ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pukul 12:15, Sersan Mayor KKO Saparamin turun masuk. 1 jenazah diikatnya, tapi sulit ditarik karena terjepit jenazah lainnya. Prajurit Komando 1 KKO Subekti pun turun. Dia mengikat jenazah 1 lagi. 2 jenazah pun terangkat. Kedua jenazah tersebut merupakan Mayor Jenderal Suwondo Parman dan Mayor Jenderal Suprapto. Pada pukul 12:55, Kopral KKO Hartono turun. Dia mengikat secara terpisah 2 jenazah. Setelah ditarik, ternyata 2 jenazah itu adalah Mayor Jenderal MT Haryono dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Pada pukul 13:30, Sersan Mayor Saparimin turun lagi. Jenazah diikatnya. Setelah ditarik, ternyata itu adalah jenazah Jenderal Ahmad Yani. Setelah menemukan 5 perwira tinggi dan 6 yang hilang, para penyelam kelelahan. Bahkan ada anggota yang keracunan. Kapten Winanto pun turun tangan, tak hanya dengan alat selam, tapi juga alat penerang dengan tenaga dari generator. Sampai di dalam, Winanto menemukan 1 jenazah lagi. Itulah jenazah Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Maka semua jenderal pun terangkat. Jenazah-jenazah itu lalu dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Disitulah sebuah tim telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan autopsi. Anggota tim tersebut adalah Brigadir Jenderal Dr. Rubiono Kertopati, Kolonel Frans Patiasina, Profesor Dr. Sutomo Cokronegoro, Dr. Liao Yanxiang, dan Dr. Lim Jutai. Instruksi tersebut keluar dengan surat perintah nomor Prin strip 03-10-1965. Berikut ini adalah hasil autopsi ke-7 perwira militer Angkatan Darat yang dihimpun dalam beberapa sumber sejarah.
Jenderal Ahmad Yani. Luka tembak masuk, 2 di dada kiri, 1 di dada kanan bawah, 1 di lengan kanan atas, 1 di garis pertengahan perut, 1 di perut bagian kiri bawah, 1 perut kanan bawah, 1 di paha kiri depan, 1 di punggung kiri, 1 di pinggul garis pertengahan. Luka tembak keluar, 1 di dada kanan bawah, 1 di lengan kanan atas, 1 di punggung kiri sebelah dalam. Kondisi lain, sebelah kanan bawah garis pertengahan perut ditemukan kancing dan peluru sepanjang 13 mm. Pada punggung kanan iga ke depan teraba anak peluru di bawah kulit. Letnan Jenderal Suprapto. Luka tembak masuk, 1 di punggung pada ruas tulang punggung keempat, 3 di pinggul kanan atau bokong, 1 di pinggang kiri belakang, 1 di pantat sebelah kanan, 1 di pinggang kiri belakang, 1 di pantat sebelah kanan, 1 di pertengahan paha kanan. Luka tembak keluar, 1 di pantat kanan, 1 di paha kanan belakang. Luka tidak teratur, 1 di kepala kanan di atas telinga, 1 di pelipis kanan, 1 di dahi kiri, 1 di bawah cuping kiri. Kondisi lain, tulang hidung patah, tulang pipi kiri lecet. Mayor Jenderal MT Haryono. Luka tidak teratur, 1 tusukan di perut, 1 di punggung tangan kiri, 1 di pergelangan tangan kiri, 1 di punggung kiri, tembus dari depan. Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Luka tembak masuk, 2 di tungkai kanan bawah, 1 di atas telinga kanan. Luka tembak keluar, 2 di betis kanan, 1 di atas telinga kanan. Luka tidak teratur, 1 di dahi kiri, 1 di pelipis kiri, 1 di tulang ubun-ubun kiri, di dahi kiri tengkorak remuk. Penganiayaan benda tumpul di 4 jari kanan. Maijen Sutoyo bisa jadi banyak dianiaya sehingga tengkorak dahinya remuk. Letnan Jenderal S. Parman. Luka tembak masuk, 1 di dahi kanan, 1 di tepi lekuk mata kanan, 1 di kelopak atas mata kiri, 1 di pantat kiri, 1 paha kanan depan. Luka tembak keluar, 1 di tulang ubun-ubun kiri, 1 di perut kiri, 1 di paha kanan belakang. Luka tidak teratur, 2 di belakang daun telinga kiri, 1 di kepala belakang, 1 di tungkai kiri bawah bagian luar, 1 di tulang kering kiri. Kekerasan benda tumpul, tulang rahang atas dan bawah. Letnan Jenderal DI Panjaitan. Luka tembak masuk, 1 di alis kanan, 1 di kepala atas kanan, 1 di kepala kanan belakang, 1 di kepala belakang kiri. Luka tembak keluar, 1 di pangkal telinga kiri. Kondisi lain, punggung tangan kiri terdapat luka iris. Luka iris ini tentu menyeramkan, tetapi tidak dijelaskan apa luka itu diiris menggunakan silet atau senjata tajam lainnya. Kapten Anumerta Pierre Tendean. Luka tembak masuk, 1 di leher belakang sebelah kiri, 2 di punggung kanan, 1 di pinggul kanan. Luka tembak keluar, 2 di dada kanan. Luka tidak teratur, 1 di kepala kanan, 1 di tulang ubun-ubun kiri, 1 di puncak kepala. Kondisi lain, lecet di dahi dan pangkal 2 jari tangan kiri. Itulah proses pengangkatan dan hasil autopsi para jenderal yang menjadi korban penculikan pada peristiwa berdarah G30 SPKI.